almarhum Bapak Sunario di Gunung Sari yang telah dipanggil oleh Allah. Kita doakan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, amal baiknya, amal ibadahnya, dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan surganya atau tempat yang terbaik. Yang berikutnya juga kami mohon juga didoakan kepada para jemaah, seluruh jemaah masjid atau pengurus Masjid Al-Hidayah yang dulu di awal-awal sudah juga merintis kegiatan masjid atau pengembangan di masjid ini yang telah mendahului kita, dipanggil oleh Allah. Semoga juga diterima amal-amalnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan lebih khusus kita juga doakan kepada seluruh jamaah kita senantiasa mendapatkan sehat walafiat, kesehatan dari Allah, rezeki yang lancar berkah, keluarga, anak, istri, suami yang soleh-solehah, dan dijadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Selanjutnya langsung kepada beliau Ustaz selanjutnya adalah kajian yang tadi disampaikan oleh Ustaz Nur Sana Muhammad. Baik, kepada beliau kami persilakan langsung untuk menyampaikan materinya yang hari ini kita akan membahas tentang bahwa janji Allah itu adalah pasti, ya, insya Allah, dan akan dekat sekali untuk mendapatkan pertolongan dari Allah atau kemenangan dari Allah. Kepada beliau kami persilakan. Sampai jam berapa nih Bapak Ibu? Jam 8. Siap? Siap. Siap aja ya. Kalau sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa dhurriyyatina fid dini wa 'allimna ta'wil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita
kita yakin bahwa pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik bagi kita. Dan kita tahu bahwa pilihan kita yang kita anggap baik itu belum tentu baik untuk kita semua. Karena itu apapun kondisinya, kita selalu diajarkan oleh Allah untuk mengucapkan Alhamdulillah. Saat kita diberikan nikmat oleh Allah, saat kita disanjung oleh kawan, dipuji oleh teman, itu adalah bentuk dari busyra kabar gembira, kita ucapkan Alhamdulillah. Saat kawan kita mungkin sebaliknya, justru dia mengkata-katai kita, menggunjing kita, maka kita pun juga bersyukur Alhamdulillah, dosa kita pun juga berpulang. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang beriman itu, kata Nabi, ajaban li amril mu'minin, orang mukmin itu menakjubkan. In asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar. Kalau dapat nikmat dia bersyukur kepada Allah, tapi saat diuji dengan kesulitan, dengan rasa sakit, dia bersabar. Dan itu tidak ada kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pertolongannya. Inna wa'dallahi haqqun, bahwasanya janji Allah itu hak, dan kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari Allah belum tentu benar, tidak ada yang pasti. Tapi kalau itu dari Allah, maka kita harus meyakini dengan keyakinan 100% ya, bahwasanya apapun janji Allah itu pasti. Nah, kalau jenengan ragu sama Allah, masa iya sih? Nah, ini yang jadi problem. Berarti jenengan tidak yakin. Saya ingin tanya nih, kira-kira jenengan ini yakin sama Allah apa enggak? Jangan-jangan kita ini hanya ngomong yakin, tapi kita ini ragu sebenarnya. Orang itu kalau sudah kenal akan Allah, Allah itu maha kaya, Allah ghani, Allah itu tidak butuh Pak akan makhluknya. Kalaupun kita semua ini Pak ahli ibadah, ahli zikir, ahli tilawah, ahli sedekah, ahli taat, itu tidak menambah kemuliaan Allah. Seperti dengan menabur garam di lautan, atau mungkin menyiramkan lautan dengan gula 1 truk Pak, kira-kira berubah jadi manis atau lautan Pak? Tidak berubah. Kalau jenengan semua bermaksiat kepada Allah, dan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ghani, Allah maha enggak butuh. Sedangkan kita antum fuqara, kita semua itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah itu pasti. Janji Allah akan diberikan kepada setiap hamba-hambanya. Kalau ada orang yang bertakwa, pasti akan dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau ada orang yang bersedekah, pasti akan dibalas 700 lipat, atau bahkan ila ad'afin katsirah, dalam lipatan yang tidak bisa kita hitung. Kalau ada orang yang banyak beristighfar, maka semua masalah-masalahnya akan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah, siapa yang
bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan solusi. Jadi solusi itu adalah apa Pak? Ada sebab, ada musabbab. Solusi itu adalah buahnya, ya. Sedangkan sebabnya apa? Takwa, ketaatan kita kepada Allah. Adapun manusia ini sering ingkar janji, Pak. Betul tak? Kalau tidak ingkar janji, ya sering lupa. Kalau nggak lupa, pura-pura lupa. Pak, saya pinjam uangnya ya. Kapan baliknya Pak? Yang seminggu lagi lah Pak. Seminggu lagi ditelepon, Pak, ini waktunya bayar. Oh, maaf Pak, lupa saya. Ini benar-benar lupa atau pura-pura lupa Pak? Hah? Kalau dulu pas butuh bawa hutang malas-malas gitu ya Pak. Tapi waktunya bayar hutang malas-malas nih bayar. Kita ini sering tak dikecewakan oleh manusia Pak. Kita sudah mati-matian membantu, ternyata imbal baliknya Pak, kita justru dicemooh. Oh, baik Pak Dedi, cari muka saja itu orang. Sakit kan? Halo? Kalau dengan digigit kan sakit kan? Marah. Kita sering zaman dimuliakan Allah dalam kehidupan kita ini. Dengan pasangan dulu, Bu, waktu mau nikah, suami saya ini adalah suami paling ganteng, satu-satunya ketika itu, ya kan Bu? Halo Bu? Jangan sampai memilih suami dan pasangan yang sekarang kan dulu paling ganteng ya Bu ya? Di dunia ini Ustaz paling ganteng suami saya. Nah, waktu itu setelah akad nikah saingannya banyak ya Bu ya? Atau kepaksa ya? Adanya gitu. Si suami juga demikian, melihat istri adalah pasangan paling ideal. Ya sekiranya tak akanlah dia menyakiti, dia adalah cinta satu-satunya. Dia adalah segala-galanya. Tapi ternyata Pak, ketika sudah menikah banyak sekali kekurangan yang kita lihat pada pasangan kita. Seorang anak berharap bapaknya adalah orang yang paling sempurna. Ternyata banyak juga anak yang kecewa dengan orang tua. Orang tua pun juga demikian dengan anak-anak. Atasan terhadap bawahan, bawahan terhadap atasan, tetangga dengan tetangganya. Banyak kekecewaan dalam hidup ini. Sakit hati, ditipu, dibohongi kita itu. Sering begitu Pak. Halo. Jangan pernah dibohongi nggak sih Pak? Pernah dikecewakan nggak sih Pak? Tapi terus kita ini berulang. Makanya Pak, jangan mengharapkan manusia, jangan berharap kepada manusia. Jangan melakukan sesuatu karena manusia. Maka lakukanlah segala hal terhadap zat yang tidak pernah mengecewakan jenengan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan suatu saat kepada seorang anak ketika anak ini digonceng. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak dia? Wahai anakku, inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa pesan Nabi? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ihfadillah
tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jaga syariatnya, lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Tajidhu tujahak. Allah selalu ada di hadapan dirimu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta punya hajat, pengen anak-anak sukses, pengen diberikan keluarga yang sakinah, pengen rezekinya lancar, utang-utangnya lunas, yang sakit disembuhkan, fas'alillah. Minta sama Allah. Ya Allah, saya butuh ini ya Allah. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Allah itu kaya apa enggak sih Pak? Aduh, bisa nggak ngasih apa yang kita harapkan? Kira-kira habis nggak ini Pak? Persediaan Allah itu Pak, kekayaan Allah habis nggak kalau jenengan minta semua hajat-hajat jenengan dikabulkan? Allah bosan nggak Pak? Jenengan datang minta sama Allah, jenengan datang ya menangis, kira-kira Allah bosan nggak Pak? Wah ini kita oleh masjid, nggak usah ada masjid lah. Allah pernah gitu nggak? Kalau jenengan datang kepada saya, jenengan datang kepada mungkin kawan atau kerabat jenengan, tiap bulan minta bantuan, minta tolong ya, sekali dua kali dibantu, Pak, halo. Tapi kalau tiap bulan minta, kira-kira gimana? Oh, ini orang sudah dibantu lama-lama, kok malah apa itu bahasa Inggrisnya? Menjagakan. Bahasa Jawa itu jaga, no jaga, bahasa Indonesia itu. Hah? Oh ya, orang lama menggantungkan ya, sudah, tidak usah dibantu. Kira-kira begitu Pak ya. Kalau jangan minta berharap kepada manusia, dia akan membantumu. Tapi kalau terus-menerus dia bosan. Kalau terus-menerus diblokir sama. Orang kalau telepon pasti minta utang nih, diblokir saja. Ya nggak Pak? Ada yang begitu? Pernah merasakan begitu? Kecewa nggak dengan Pak? Satu-satunya sahabat kali sejak zaman susah sampai berhasil, dia yang kita harapkan bisa menolong dan membantu kita. Satu-satunya harapan. Sudah nggak ada kartu as lagi nih Pak. Kita datang, ketuk pintunya, dikunci pintunya. Bel rumahnya dipencet, dimatikan. Ketika kita WA, gak dibuka-buka nih Pak. Masih centang satu terus ini, kenapa nih Pak centang satu? Atau hanya di-read, dibaca, tapi gak dibalas. Gimana Pak rasanya? Coba bayangkan, jenengan di posisi orang yang butuh itu Pak. Sakit tak Pak? Kecewa Pak? Makanya jangan berharap kepada manusia. Sakit hati saya Pak. Nangis jenengan nanti. Apalagi orang yang memutus harapan itu adalah orang yang paling jenengan cintai, orang yang paling jenengan harapkan. Orang tua mendidik anak, membesarkan anak, mengkuliahkan, membiayai, pontang-panting, siang malam, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gitu ya. Anak tumbuh sukses, orang tua sudah nggak punya apa-apa, rambut sudah memutih, tenaga sudah lemah, nggak ada penghasilan. Kemudian sang anak telepon saja nggak pernah, apalagi ngasih bantuan sama orang tua. Gimana Pak orang tua? Sakit? Kecewa? Ya Allah. Makanya jangan pernah menggantungkan, mengharapkan sesuatu kepada manusia. Meskipun itu anak. Meskipun itu anak kita. Ya, dengan mendidik saja sebagai ibadah kepada Allah. Allah mintanya sama Allah Pak. Ya Allah, saya didik anak ini karena-Mu ya, ini amanah darimu. Kalau sukses, alhamdulillah ya Allah.
kalaupun tidak, jadikan itu sebagai sarana kesabaran bagi anak-anak ya Allah. Kalau dia nanti membantu orang tuanya, alhamdulillah. Kalaupun tidak, saya semuanya hidup ini bergantung hanya padamu ya Allah. Begitu Pak caranya Pak. Jangan pernah menggantungkan pada manusia, sebab akan kecewa, akan sakit hati. Tapi gantungkan kepada siapa? Allah. Maka pesannya kepada Ibnu Abbas ini Pak, Nabi mengatakan ihfadillah, jagalah Allah, Allah akan jaga. Oh, ini pesannya pendek tapi mencakup segala hal. Kalau kita pengen rezeki yang melancar, jagalah Allah, Allah akan kasih rezeki. Kalau kita pengen anak-anak kita soleh, sukses Pak, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga anak-anakmu. Kalau kita pengen keluarga kita ini ya, terjaga dari kehancuran, dari kemaksiatan, dari perselingkuhan, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga keluarga. Kalau kita ingin warga kita ini, kampung kita ini, masjid kita ini menjadi masjid yang baik, yang mendatangkan rahmat pertolongan Allah, maka ihfadillah. Kuncinya apa? Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga lingkungan masyarakat masjid. Ini pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ternyata mudah ya. Cuma kita ini selama ini tidak terlalu percaya sama Allah. Kita belum yakin sama Allah. Kita belum cinta kepada Allah. Jangan kalau cinta dulu sama ibu Pak, gimana nih? Belum nikah. Oh, lihat calonnya ini update status, yang pertama lihat siapa? Jangan balik pertama. Yang komen pertama siapa? Jangan. Yang like dulu siapa? Kenapa? Karena jangan cinta, perhatiannya semuanya terfokus kepada yang dicintai. Ya Allah, ada respon. Nah, ketika kita itu cinta sama Allah, Allah setiap hari memanggil jenengan. Allah panggil jenengan berapa kali? Sehari 5 kali. Ya Allah, disuruh hayya 'alas shalah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil itu Pak, itu jenengan sering meleceh panggilan itu. Iya enggak Pak? Sudah ditelepon tiap hari, itu jenengan tidak ada alasan, tidak ada apa Pak. Kadang-kadang dimatikan gitu Pak. Kadang juga ada rasa bosan. Aduh, ada lagi, sholat lagi seru ini. Bayangkan Pak, katanya cinta sama Allah, percaya kalau kita ini taat sama Allah akan diberikan solusi. Lah dipanggil oleh Allah, maka direject panggilan itu Pak. Tidak ada alasan, kadang-kadang tidak ada alasan. Pokoknya, aduh kok ada lagi sih, gak tahu lagi, dagangan lagi rame-ramenya. Ya Allah. Bahkan kadang-kadang kita ini enggak mendatangi panggilan itu Pak. Ya. Nah, ada yang memblokir panggilan Allah. Apakah kemudian Allah bosan? Allah enggak bosan. Bukan hanya itu, Allah kadang menjabri kita. Kalau sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini. Hal minta ingin, adakah orang yang bertaubat kepada aku, maka aku akan terima taubatnya. Hal min mustaghfirin, mana orang-orang yang memohon ampunan, beristighfar, maka fa'astaghfirullah, aku akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Hal min hajatin, mana orang-orang yang butuh, yang punya hajat, maka aku akan kabulkan hajat-hajatnya. Ya Allah, jabrian Allah itu Pak, gak dibuka sama kita Pak. Kemana kita ini? Ini tinggal tidur Pak. Ada yang begitu Pak? Halo?
sama Allah terus membuka dan membalasnya siapa Pak? Padahal Allah sudah berjanji Pak. Allah tadi sama katakan sama yakin sama Allah. Yakin? Halo? Yakin tadi? Kok diam semuanya Pak? Yakin tak sama Allah? Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau ada hambaku yang meminta kepadaku, fa inni qarib, aku ini dekat. Sampai ada sahabat, ya Rasul, apakah Allah itu dekat sehingga aku cukup berbisik, atau Allah itu jauh sehingga aku harus berteriak? Kemudian turun ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib, aku ini dekat. Maka cukup kita dengan bersujud Pak, berbisik lirih kepada Allah, aras akan bergetar. Ya Allah, sholat malam Pak, itu yang dari Allah, kok dengan tinggal tidur. Berarti yang selama ini tidak menepati janjinya itu kita atau Allah Pak? Yang gak mau datang mengambil pertolongan bantuan Allah itu kita atau Allah yang ingkar janji Pak? Halo? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Setiap permintaan harapan aku akan kabulkan, kata Allah. Aku akan kabulkan ini. Tapi kemana ini? Kemana ini jamaah Masjid Al-Hidayah? Di mana di saat aku jawab ini kok gak ada yang menjawab, gak ada yang membalas? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu gak pernah kemudian marah. Allah gak pernah bosan memanggil kita. Allah gak pernah bosan menjampi kita. Allah senantiasa membuka pintu-pintu pertobatan untuk hamba-hambanya yang bahkan penuh dosa sekali. Meskipun jenengan itu baru datang pas butuh kepada Allah, pokoknya belum nazar, belum mau mati, masih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis katakan, innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan senantiasa menerima pertobatan, permaafan dari hamba-Mu malam yughargir, selama belum nyawa belum ada di kerongkongan. Jadi anak-anakku, kalau kamu sholat benar, maka hajat-hajatmu, cita-citamu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kamu harus yakin. Yakin itu kira-kira gimana sih Pak? Saya itu kebayangkan begini, sepertinya dengan melihat, misal di sini ada yang punya belimbing bulu, tahu apa belimbing bulu itu? Tahu ya? Masya Allah, itu yang masih hijau dulu Pak, baru dipetik masih hijau. Itu ibu paling tahu deh, masih kencang, gede, hijau itu terus dimakan Pak ya, dimakan kremes. Gimana Pak rasanya? Coba bayangkan itu kremes rasanya gimana ya? Betul ya? Kalau lihat kemencang semua, begitu Pak orangnya. Dengan janji Allah itu apa Pak? Bahasanya itu kemencang. Baru dengar ceritanya itu, ya Allah, pasti dikabulkan, pasti dikabulkan Pak. Kalau itu janjinya manusia, kalau saya yang berjanji dengan boleh gak percaya Pak. Tapi kalau ini Allah,
masjid tujah ihfadillah, jagalah Allah, jagalah sholat dengan jangan maksiat, minta sama Allah. Tidak ada yang mustahil. Tenang, yang sabar jalani ujian yang sabar, nanti pasti akan ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Tenang, percaya meskipun sekarang ini pahit, kalau itu dari Allah, yakin tunggu, pasti ada solusi. Jadi kita itu bisa menjalani kehidupan ini kok berat sekali. Tenang, kita itu ini dari Allah. Allah itu sayangnya kepada kita itu melebihi sayangnya orang tua daripada anak-anaknya. Saat nakal-nakalnya anak, mungkin dia cekcok sama orang tua, kemudian pergi dari rumah. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, orang tua menangis, ibu juga gelisah, di mana anakku? Bayangkan kemarin cekcok, tengkar antara ibu dengan anak, bapak dengan anak, tegak, anak diusir dari rumah. Setelah itu ada rasa rindu kan? Kenapa? Mau tidak mau itu anak kita. Kira-kira kalau seminggu gak pulang, 2 minggu gak pulang, bapak gimana rasanya Pak? Kangen, ibu lebih kangen lagi. Sebulan gak pulang, tiba-tiba setelah 2 bulan telepon, ya bapak maaf ya, aku mau pulang, aku mau maaf. Kira-kira jenengan terima gak? Jenengan terima gak Bu? Oh, ibu nangis, ayo nak pulang nak. Tak masakin masakan kesenanganmu nak. Tak siapkan apa yang kamu mau nak. Yang penting kamu jangan pergi dari rumah. Ibu tak bisa tidur nak. Tak doakan kamu nak. Saat nakal-nakalnya orang tua itu. Allah lebih sayang lagi Pak. Jenengan tak pernah sholat, mursalah jenengan, maksiatlah jenengan. Datang ke masjid Al-Hidayah sholat, ya Allah, ambil mulai wudhu, dosa-dosa jenengan diampuni oleh Allah. Sujud, Allahu Akbar, sujud, ya Allah, dosa-dosaku ya Allah, ampuni ya Allah. Masalahku selesaikan ya Allah, selesai semua Pak, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cinta Allah. Lebih daripada cintanya orang tua terhadap anak-anaknya. Tiap malam Allah datang, padahal dengan tidur ngorok itu. Allah datang, alhamdulillah, ini mana hambaku, mana yang mau bertobat, mana yang mau minta maaf, mana jenengan, mana proposalnya yang boleh ajar, mana? Ayo datang kepadaku Pak. Alarmnya mau dimatikan lagi. Dan bersuara azan disumpal telinganya. Allahu Akbar. Oh, dan masih kemencet kali janjinya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu janji Allah, itu kasih sayang Allah. Allah tidak pernah bosan. Allah setiap saat membuka. Ya. Kalaupun pintu masjid ini dikunci Pak, sama mau dimanapun mengetuk pintu Allah sholat Pak, pasti akan dikabulkan. Pintu-pintu dari kawan kita, sahabat kita, tetangga kita, orang baik kita, ketika diketuk sudah dikunci semua, ada pintu langit yang senantiasa terbuka. Minta sama Allah. Maka jangan pernah menggantungkan pada manusia, karena ujungnya akan kecewa. Jangan itu bolak-balik disakiti orang, dibohongi oleh manusia, dikecewakan oleh janji-janji palsu, bolak-balik tapi jangan ditinggal. Bolak-balik diulangi terus. Tapi sama Allah yang memberikan kasih sayang tidak pernah bosan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu mengabulkan keinginan jenengan. Dan percaya, tidak mau mendekat sama Allah. Ya Allah, nangis tak saya. Ya Allah, ayo Pak, ayo Bu, ayo balik.
balik sama Allah. Makanya di dalam bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, dalam Riyadhus Shalihin bab taubat itu hadis yang bab yang kedua, hadis terakhir kalau tidak salah itu jamaah dimuliakan Allah. Dalam bab taubat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita tentang seorang hamba yang dikatakan lau anna li ibni adam wadiyan min dhahab, kalau anak Adam itu punya emas satu lembah, ahabba an yakuna lahu wadiyan, dia akan berharap punya emas dua lembah. Wala yamla'u fahu illa turab wa yatubu Allahu 'ala man tab, dan itu tidak akan pernah berhenti, Pak. Nanti kalau punya dua lembah emas, Pak, pengen punya lembah ketiga, terus begitu. Sudah dulu punya motor, pengen beli mobil, sudah punya mobil, berhenti, Pak. Tidak pengen lagi yang lebih bagus, yang terbaru. Sudah berhenti, udah ini ada mobil bagus kan, mobil listrik, pengen beli lagi. Terus begitu, terus. Sampai saya itu apa hubungannya dunia dengan di sini wala yamla'u fahu illa turab, sampai mulutnya disupal dengan tanah, baru dia orang ini berhenti dari mengejar dunia. Wa yatubu Allahu 'ala man tab, dan Allah akan menerima taubatnya orang yang bertaubat. Maksudnya apa ini korelasinya? Artinya gini, Pak, sampai jenengan itu modelnya sudah ketunya materialis lah. Tapi kalau jenengan itu sama Allah diingatkan, ya Allah, kapan jenengan ini mau tobat dari dunia? Tidak kembali tadi, bakalan mati sampai. Kok gak mau ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kalau jenengan nanti kembali, Allah akan menerima taubatnya jenengan. Jadi jangan menggunakan Allah. Kalau begitu solusi itu dekat atau jauh? Pertolongan Allah itu loh, Pak. Jenengan ini punya masalah atau tidak sih? Wajahnya wajah-wajah penuh masalah apa aja? Kita ini semua punya masalah. Butuh gak hanya sama Allah, Pak? Ayo datang sama Allah. Ayo taubat, Pak. Ya Allah, banyak baca istighfar. Mana yang keliru? Datang, Pak. Dipenuhi masjid ini, Pak. Ada waktunya, Pak. Dikunci dan waktu masjidnya. Setiap saat bisa ya, Pak? 24 jam bisa ya? Bisa. Masjid tidak pernah ditutup, Pak. Datang ke sini. Kapan pun dengan mau, Pak. Ambil air wudu, minta sama Allah, nangislah sama Allah. Jangan berharap sama manusia, bahkan sama anak-anak jangan sudah. Minta sama Allah. Nah, aku ini menyekolah kamu, nanti kalau kamu itu sampai sukses, kalau tua aku berharap kamu yang merawat bapak kamu sampai. Jangan sudah berharap anak itu disekolahkan, Pak, sukses katanya begitu ya. Lulus dia dengan kumlot nilai tertinggi, melamar kerja gak dapat, Pak. Aduh, uang sudah habis nih, modal sudah habis. Tinggal apa? Modal anak. Anak gak laku-laku juga kerjanya. Ya Allah, kecewa, Pak. Makanya jangan berharap pada yang salah itu siapa? Halo? Yang salah siapa? Makanya jangan salahkan Allah. Ya Allah kok begini, ya Allah kok begini. Dulu yang suruh mengharap sama manusia siapa? Kan kamu tetap perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu akan perintahkan kamu itu ibadah untukku, nanti aku yang kasih. Kan Allah jadinya apa? Jagalah Allah, ibadahlah karena Allah, sholatlah karena Allah, sedekahlah karena Allah. Nanti
pengennya disanjung orang dulu, itu orangnya Roman, pengennya itu kan sudah dapat, nggak butuh balasan Allah kan, butuhnya apa? Balasan manusia. Loh kok bisa? Dan ketika orang itu nggak terima kasih, jangan marah kok buktinya. Loh sahabat, selama ini silaturahim, katanya silaturahim itu memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Oh sama juga silaturahim. Loh apa? Buktinya kalau jenengan nggak bersilaturahim, jenengan nggak kunjung ke sana kan? Makanya kata Nabi laisal wasilu bil mukafir. Nyambung silaturahim itu bukan balas-balasan, bukan. Silaturahim ya silaturahim saja karena Allah. Bahkan walakinnal silaturahim itu ketika kita menyambung orang-orang yang memutus hubungan dengan teman saya ini kok gak pernah miss call ya, kok gak pernah tanya-tanya kabar saya ya, setelah tak telepon. Ngapain ya? Pokoknya saya pengen sambung sekali silaturahim saya. Loh iya, gak pengen utang saya ini, pokoknya pengen sambung silaturahim. Nanti itu namanya silaturahim. Nanti kan cari segini. Nah yang salah itu kita Pak. Jangan salahkan Allah. Ya Allah mana janjimu? Aku sudah sedekah, aku sudah sholat. Sholat pengen dilihat orang, ya, sedekah pengen disanjung orang, silaturahim pengen dikunjungi orang, udah dapat semua. Kok sekarang nyalahkan Allah? Jadi jangan dimuliakan Allah. Konsepnya yang pertama adalah benahi keimanan kita. Kalau jenengan yakin sama janji-janji Allah, yakin Allah akan membantu jenengan, yakin Allah Maha Kaya, yakin Allah Maha memberikan solusi, ya, itu benahi dulu. Setelah itu apa? Allah sudah memberikan solusinya. Kalau kamu jaga syariat-syariat tadi, kamu percaya aku akan membalas, lakukan ibadah-ibadah itu ikhlas karena aku berharap kepada bukan kepada manusia. Orang lain mau berbuat jelek kepadamu, kamu harus tetap berbuat baik. Orang lain memutus tali silaturahim, kamu harus tetap menyambung. Orang lain tidak berterima kasih atas bantuanmu, kamu harus tetap membantu. Karena apa? Karena Allah. Nanti kalau sudah begitu, ihfadillah yahfadka. Nanti Allah akan menjaga dirimu, Allah akan menjaga anak-anakmu, Allah akan menjaga keluarga. Itu insya Allah jamaah dimulakan Allah. Sedikit materi pembuka kita pagi hari ini. Mudah-mudahan dan semakin menggelapkan suasana. Sebagian masih terasa gelap. Kalau bisa gelap, Ustaz tamunya banyak tidur. Ada yang tidur tadi? Sama ya, sudah minum semua ya. Mungkin supaya lebih cair, kita sambil buka diskusi kalau ada yang perlu didiskusikan. Bapak Ibu sekalian, barangkali akan lebih hidup suasananya dan pembahasannya lebih mendalam. Barangkali ada pertanyaan. Oke, masuk.
jujur gitu ya. Umurnya ini sebenarnya sudah tua, tetapi dimudahkan sehingga pendapatan atau pensiunnya mundur, sehingga selama mundur sekian tahun ini gimana hasil pendapatannya ini, sehingga pensiun menjadi gelisah, halal atau haram, terus bagaimana Ustaz? Baik, jadi ada waktu-waktu yang sangat istimewa atau istilahnya jalan tol gitu ya, lebih cepat karena nggak ada roaming dan nggak ada kemacetan gitu ya. Di saat banyak orang lelap dalam tidurnya, dia bangun dengan tahajudnya, dengan munajatnya, itu akan mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, waktu malam itu kan dimulai dari terbenamnya matahari, katakan jam 6 lah, ya. Maka jam 6. Berakhirnya kapan? Ketika fajar datang, subuh. Subuh itu jam berapa sekarang? Jam 4. Katakan jam 4 ya, jam 6 sampai jam 4. Jadi dibagi malam itu. Mulai jam 6 sampai jam 4 hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Hampir sampai jam segitu lah ya. Hampir sampai jam 3. Jadi kurang lebih 9 jam. Maka 3 jam pertama itu adalah sepertiga malam pertama. Jam 7, jam 8 sampai jam 9. Ya, di sana. Nanti sepertiga malam kedua mulai jam 10, 11, 12. Ya. Kemudian sepertiga terakhir adalah jam 1, 2, 3 sampai subuh dan datang. Maka sholat malam itu bisa mulai setelah isya, itu waktunya sampai menjelang fajar atau menjelang subuh datang. Tapi yang paling istimewa itu adalah sepertiga malam terakhir. Jadi kisaran mulai jam 1, 2, 3 sampai segitu. Kemudian dulu usia muda banyak melakukan kesalahan-kesalahan, termasuk diantaranya mungkin dalam proses kerja ada campuran-campuran kedustaan dan seterusnya, dan kita semua pun juga tidak lepas dari kesalahan dan dosa tersebut. Di saat sudah umur baru ada penyesalan. Bagaimana? Maka kata Nabi, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan. Kalau kesalahan itu terkait harta, mungkin ada campur-campuran yang kita khawatir. Pertama kita taubat karena telah berdusta. Umur kita dimudahkan, misal seperti itu. Kalau itu tidak terkait dengan hak orang lain, hanya terkait dengan diri kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, taubat sama Allah. Ya Allah, saya ya sudah lulus juga ujian tes PNS, juga lolos, dari keahlian saya ini juga ahli, dan ini saya peroleh dengan cara yang hak. Cuma umur saya ini sepertinya ada kesalahan di sana. Maka minta taubat sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Karena kita tidak akan buat zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain itu sebenarnya haknya orang, tapi saya suap ini penyelenggaranya sehingga haknya orang itu saya ambil. Kalau itu juga dosa, karena dia sudah mengambil haknya orang. Terus bagaimana taubatnya? Kalau taubat terkait harta, lakukan dengan hal yang semisal. Ya, kalau itu terkait dengan harta, maka perbanyak bersedekah. Ya, perbanyak sedekah. Kalau zakat, apalagi sudah mau pensiun, zakatnya nggak masuk ya Ustaz, ya, maka sedekahnya yang banyak. Ke masjid ini tiap hari sedekah, bantu masjid butuh apa nih, karpetnya mau ditambah nggak nih, AC-nya mau nggak nih, apa fasilitas yang kurang, keluarkan perbanyak sedekah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sedekah ini, ya, kotoran-kotoran dalam harta kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukan amalan yang setimpal, kurang lebih.
Kalau dulu misalkan sering nggak sholat nih, maka sekarang perbanyak amalan sholatnya. Sholat sunnahnya diperbanyak Pak. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah mutlak, sholat duha dan seterusnya. Kalau dulu sering nggak puasa nih, berapa tahun nggak tahu Ustaz, pokoknya saking banyak, tidak tahu berapa banyak saya ini sudah tidak puasa, ya sudah taubat sama Allah. Sekarang perbanyak puasa sunnah. Kira-kira begitu tata cara kita bertaubat. Tutupi kesalahan kita dengan kebaikan yang semisal. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khalidin nas bi khuluqin hasan. Maka ikutilah kesalahan-kesalahan dengan amal-amal saleh, dengan perbuatan-perbuatan yang istighfar Allah. Ada lagi ya Pak? Sudah cukup? Ya. Alhamdulillah dua pertanyaan telah dijawab dengan jelas ya, terkait dengan sholat sepertiga malam. Kalau kita ini sholat sepertiga malam itu termasuk adalah lewat jalan tol untuk mendapatkan doa-doa kita dijabah oleh Allah. Yaitu waktunya adalah tadi waktunya jam 1 malam sampai subuh. Nanti sekarang 40 subuh jam 4, sekarang 4 masih masuk sepertiga malam. Jam 3 sepertiga malam, jam 3 sepertiga malam. Jadi waktunya cukup panjang sehingga semoga kita bisa istiqomah menjaga Allah dengan sholat malam kita, sehingga urusan-urusan kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana kalau kita telah melakukan kesalahan masa lalu yang itu tentunya baru kita sadari setelah kita di usia tua. Kalau kesalahan itu terkait dengan manusia, saya tadi minta maaf kepada manusia, terselesaikan dengan manusia. Kalau kesalahan kita kepada Allah, ya maka banyak bertobat kepada Allah. Kalau kita banyak meninggalkan sholat, perbanyak sholat sunnah. Kalau kita dulu mengambil harta yang kita peroleh itu tidak halal, maka perbanyak dengan sedekah. Dan inilah yang disampaikan oleh Ustaz tadi, namanya adalah dengan bertobat itu insya Allah janji-janji Allah itu insya Allah akan kita dapatkan dalam waktu yang sangat dekat. Demikian yang bisa kita bahas, dan ingin saya juga pertegas tentang janji Allah itu adalah hal yang pasti, tapi kadang manusia itu yang ragu atau malah mengingkarinya. Kemudian kita menjadikan merasa sakit, kecewa karena kita hanya banyak berharap kepada manusia, maka kekecewaan kita akan semakin banyak. Maka harus kita ubah dengan hanya berharap kepada Allah, menjaga Allah dengan beramal-amal yang soleh, dan insya Allah kita tidak akan kecewa. Dikecewakan manusia, solusinya sabar. Dapatkan kebahagiaan dari manusia, ujian juga bersyukur. Inilah yang dari materi yang tadi telah disampaikan Ustaz Nur Hasan Muhammad. Semoga menjadi kita semakin takwa, semakin dekat kepada Allah, semakin hari semakin baik kepada kita kepada Allah, dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT, dan doa-doa kita dijabai. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu sudah terkena 1 jam kita melakukan kajian. Selanjutnya mohon Ustaz untuk menutup doa. Baik, jemaah dimuliakan Allah, salah satu di antara zikirnya Nabi Allah Ibrahim itu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dengan zikir itu
api yang panas itu bisa menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu kuncinya ketika kita ini benar dalam keimanan kepada Allah dan kemudian menyandarkan segala harapan hanya kepada Allah. Jadi kalau dengan sudah memiliki keimanan dan keyakinan begitu, maka ucapan hasbi Allahnya akan seperti jimat gitu ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita dikabulkan. Kita diberikan keimanan yang hakiki oleh Allah, keyakinan yang murni kepada Allah, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak-anak kita jadikan anak-anak yang sukses dunia dan akhirat, serta dijauhkan dari segala macam musibah. Terkhusus kita juga mendoakan kepada almarhum Pak Somad di perusahaan ini, Pak Ahmad dan Mufiq Sohibul Hajat. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, Allah berikan penjagaan dari siksa kubur. Ala hadihi wa ala kullihi salihah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, selama ini kamilah yang zalim, ya Allah. Kami tidak meyakini akan janji-janji-Mu, ya Allah. Kami belum bisa menetapi kewajiban-kewajiban kepada-Mu, ya Allah. Kami belum bisa beribadah dengan baik, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni niat-niat kami, ya Allah. Sebab kalau tidak, kami rugi, ya Allah. Kami rugi atas seluruh usaha-usaha kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.